Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa khalaqa an-nujuma wash-shamsa wal qamar wa tara al-fulka allati tajri fil bihar dzalika taqdirul azizil ghaffar. Salawatullahi wa salamuhu ala an-nabiyyil mukhtar mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan mudah-mudahan disebut dengan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mencoba melanjutkan pelajaran atau pembahasan kita mengenai kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i, yang pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada bab sifatul huruf. Seperti yang disampaikan atau sudah disampaikan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa sifatul huruf terbagi menjadi dua. Ada yang sifat memiliki lawan, sifatul huruf yang memiliki lawan. Ada juga sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan, di sini ada 4 pasang, 4 sifat yang berlawanan, 4 poin, dan kita sudah bahas 3 poin yang pertama. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk pada poin yang keempat daripada sifat yang memiliki lawan, yaitu sifat itbaq, sifat itbaq dan juga sifat infitah, yang lawannya adalah sifat infitah. Sifat itbaq yang lawannya adalah sifat infitah. Kedua sifat ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan pembahasan sifat sebelumnya, yaitu sifat isti'la dan istifal. Ada kaitannya. Kalau kita lihat secara bahasa, itbaq adalah dari kata tabaqa atau intabaqa, yang artinya adalah menempel. Kalau secara bahasa, yang artinya menempel. Adapun lawannya adalah infitah, secara bahasa adalah dari kata fataha, atau infataha, yaitu terbuka, tidak menempel atau terbuka. Tapi kita bahas satu-satu terlebih dahulu, Adapun itbaq yang dimaksudkan secara istilah tajwid adalah
sebagaimana yang tercatat di dalam kitab di sini adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika pengucapan hurufnya atau ketika mengucapkan hurufnya. Nah, kalau kita lihat dari makna secara bahasa tadi, maka sedikit berbeda dengan makna secara istilah tajwid. Ya, maka tidak kita seharusnya lebih teliti lagi ya, ketika menyimpulkan atau memaknai suatu kalimat atau sebuah istilah ya. Tidak semerta-merta itbaq itu artinya secara bahasa adalah menempel, kemudian secara istilahnya pun menempel dan seterusnya ya. Tidak demikian, tapi secara istilah adalah yang dimaksudkan terkumpulnya suara di antara langit-langit mulut dengan permukaan lidah ketika pengucapan suatu huruf ya. Itulah itbaq ya. Dan sifat itbaq memiliki 4 huruf di sini ya, disebutkan adalah huruf sad, dad, ta dan dha ya. Inilah 4 huruf-huruf itbaq. Maka keempat huruf ini ketika diucapkan pasti akan diiringi oleh sifat itbaq ini ya. Sifat itbaq tadi adalah apa? Adanya kumpulan suara ya, antara langit-langit mulut dengan permukaan lidah atau antara lidah dan langit-langit mulut ya. Ketika pengucapan keempat huruf ini ya. Seperti apa terkumpulnya? Ya, kalau kita ingat di pertemuan lalu ya, pertemuan sebelumnya di pembahasan tentang isti'ala. Ya. Nah, ini kaitannya dengan isti'ala juga ya. Jadi 4 huruf ini adalah termasuk huruf-huruf isti'ala ya. Tapi tidak seluruh huruf isti'ala adalah huruf itbaq ya. Tapi setiap huruf itbaq adalah huruf isti'ala. Nah, ketika pengucapan huruf ini selain suara itu naik ke langit-langit ya, 4 huruf ini terkumpul setelah naik ke langit-langit mulut ya. Karena pangkal lidah yang diangkat, maka ada seperti cekungan ke bawah. Lidah itu seperti berbentuk cekung ya ke bawah. Nah, disitulah tempat terkumpulnya suara ketika pengucapan 4 huruf itbaq ini. Sehingga lebih tebal daripada huruf-huruf isti'ala yang lain ya. So, bo, to, vo ya. Kalau huruf qaf, qa, dia memang naik ke atas ya, misalnya qa, kemudian gha, kha ya. Dia memang suara itu naik ke langit-langit tapi tidak terkumpul terlebih dahulu. Dia langsung bablas keluar mulut. Ya, tidak seperti 4 huruf itbaq ini ya. Ada perkumpulan suara, ada seolah suara itu agak tertahan kemudian berkumpul baru sedikit demi sedikit keluar dari mulut, sehingga suara yang dihasilkan lebih tebal ya, daripada huruf isti'la yang tidak memiliki sifat itbaq ya. Sebetulnya bisa kita lihat ya di bab makharijul huruf, di gambar-gambarnya itu bisa terlihat ya, bahwa keempat huruf ini seperti ada cekungan tadi ya, dan disitulah tempat huruf atau suara huruf-huruf tersebut ketika diucapkan terkumpul ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang itbaq. Maka kesimpulannya adalah huruf-huruf itbaq di sini selain suara yang dihasilkan atau ya suara yang keluar itu naik ke langit-langit, tapi mereka juga apa? Terkumpul ya, terkumpul antara lidah dengan langit-langit mulut ya, sehingga terdengar lebih tebal. Nah, sehingga kalau kita mau simpulkan, ada huruf-huruf yang tipis ya, huruf isti'ala ya, atau huruf afan, huruf istifal. Ada huruf-huruf yang tebal, yaitu huruf-huruf isti'ala yang tidak memiliki sifat itbaq ya, yaitu ghain, kha dan qaf
ya. Ada lagi huruf yang sangat tebal, ya, kalau mau kita rincikan, yaitu apa? Huruf-huruf itbaq, ya, karena mereka memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq sehingga lebih tebal lagi suaranya. Itulah, ya, penjelasan tentang sifat itbaq, ya. Sehingga berbeda, ya, rasanya atau suaranya, ketebalannya berbeda antara o dengan so. Nah, tertutup si mulut itu oleh lidah, ya. Kalau sifat itbaq itu tertutup si mulut itu oleh lidah, ya, karena memang mengangkat sebagian besar lidahnya mengangkat. Kemudian ada kumpulan suara, ya, ada kumpulan suara yang tidak langsung keluar, tapi dia seperti tertahan terlebih dahulu antara langit-langit mulut dan permukaan lidah. Kemudian sifat lawannya disebut dengan infitah. Ya. Kalau tadi infitah kita sudah sampaikan secara bahasa adalah apa? Terbuka. Ya. Terbuka dari kata infataha atau fataha, kata dasarnya, yang artinya terbuka secara bahasa, ya. Tapi secara istilah tajwid adalah, ya, yang dimaksud dengan infitah tidak terkumpulnya suara, ya. Artinya sebaliknya, karena memang lawan dari sifat itbaq, ya. Kalau itbaq tadi terkumpulnya suara, kalau infitah tidak terkumpul, si suara itu tidak terkumpul. Tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Tidak terkumpul artinya ketika dia keluar, ya, dari tenggorokan atau dari paru-paru atau dari pita suara, maka suara tersebut dia langsung keluar, ya, tidak tertahan dulu. Kalau mungkin kita ilustrasikan, kalau huruf isti'la itu kita ilustrasikan tangan ini, telapak ini seperti suara, ya. Kalau huruf infitah itu dia langsung keluar, set, begitu keluar mulut. Nah, kalau huruf itbaq itu naik, tertahan dulu, baru kemudian keluar sedikit demi sedikit, ya. Bahkan keluarnya memang sedikit, ya. So, bo, nah, keluarnya sedikit, tidak ngelos begitu. Tidak seperti huruf-huruf infitah. Kalau huruf infitah dia suaranya langsung keluar, ya, tidak terkumpul terlebih dahulu, ya, antara permukaan lidah dengan langit-langit. Misalnya a, ba, sa, ya, ja, dan seterusnya. Nah, suaranya itu langsung keluar, tidak terkumpul terlebih dahulu ke langit-langit atau ke langit, antara langit-langit dan permukaan lidah. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya, penjelasan tentang kedua sifat ini. Baik. Yang jelas, ya, inti daripada pembahasan antara kedua sifat yang berlawanan ini adalah, ya, kedua sifat ini berlawanan dari segi tertahannya suara atau tidak, ya. Tertahannya suara atau tidak, ya, tertahannya atau tidak tertahan suara, ya, atau aliran suara ketika pengucapan suatu huruf. Kalau di isti'la kemarin, ya, isti'la dan istifal, ya, poin berlawanannya antara kedua sifat tersebut adalah naik atau tidaknya suara, ya. Naik atau tidaknya suara ketika pengucapan suatu huruf. Adapun di itbaq dan infitah adalah tertahannya suara antara langit-langit dan permukaan lidah atau tidak, ya. Nah, ini poin atau garis tengah, ya, garis inti, poin inti antara sifat itbaq dan juga sifat infitah. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua. Baik. Kita coba praktekkan, ya, sekaligus antum coba rasakan, ya. Yang paling memang yang paling terasa perbedaannya mungkin ketika kita ucapkan huruf-huruf itu, ya. Sifat itbaq dan infitahnya adalah ketika kita membaca atau mengucapkan huruf-huruf isti'la semuanya, ya. Dicoba, ya. Jadi ada penahanan suara, bukan penahanan, ya. Ada tertahannya aliran suara, ya, antara apa tadi, langit-langit mulut dengan permukaan lidah, dan tidak, ya.
akan terbedakan ketika pengucapan huruf misalnya vo dengan ko. Nah, kalau huruf qaf ngelos ya, keluar langsung si suara. Kalau huruf vo, to, bo, so. Nah, di situ ada aliran suara yang cukup tertahan ya. Jadi tidak terasa ngelos langsung keluar seperti itu ya. Dicoba lagi kho, gho. Bedakan dengan bo, so. Nah, jadi seperti itu ya. Memang terkadang ya kita juga jumpai orang yang memang hanya menunaikan sifat isti'la'nya saja ya ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq, seperti misalnya so. Ada isti'la'nya tapi itbaqnya tidak ditunaikan. Bedakan antara so dengan so. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan terdengar jelas perbedaannya. Bedakan antara so dengan so. Nah, menunaikan itbaq dengan tidak menunaikan itbaq ya. Ini juga cukup sering kita jumpai ya, menunaikan sifat isti'lanya tapi melupakan sifat itbaqnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dari segi materi atau teori yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan juga bisa diamalkan dengan maksimal. Kita beralih kepada sesi tilawah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita akan berlanjut pada sesi pelajaran atau tilawah Quran dari surah Al-Asr. Selepas bimbingan tilawah nanti antum juga dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif khusus ikhwan di 02286862637, ataupun jika punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas silahkan kirimkan ke 081122714476 melalui pesan singkat ataupun WhatsApp. Baik, selanjutnya kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dari pelajaran di surah Al-Asr. Untuk itu kami persilahkan Ustadz, falyatafaddal mashkura. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tilawah ya, atau pembacaan surat-surat pendek di juz 30. Yang terakhir kita sudah membahas sudah praktek dari surat Al-Humazah ya. Baik. Jadi kita lanjut di surat Al-Asr ya setelahnya. Silahkan diikuti terlebih dahulu, kemudian simak, mungkin ada beberapa yang perlu diterangkan ya dalam praktek sehingga bisa dipraktekkan secara maksimal dan meminimalisir kesalahan ya yang cukup sering terjadi. Nah, silahkan diikuti dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, afwan, perhatikan ya, ini cukup sering terlupakan ya di beberapa peserta atau beberapa penelpon yang menyetorkan bacaannya di huruf ra ya, huruf ra yang kurang ditebalkan secara pengucapan ya. Maka perhatikan ya,
Jadi pelajaran yang sudah berlalu jangan dilupakan ya. Kita ini ibaratnya menambah pelajaran ya, bukan mengganti pelajaran ya. Menambah ilmu bukan mengganti ilmu. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari diterapkan terus ya, diterapkan terus ketika praktek, bukan kemudian dilupakan, hanya mempraktekkan peringatan-peringatan yang disampaikan ketika itu saja ya. Jadi jangan dilupakan pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Baik. Afwan, kita jelaskan sedikit ya. Yang pertama di itmamul harakat. Tentu saja ini sering kita sampaikan dan juga ingatkan ya, yaitu kesempurnaan harakat ya. Fathah dibaca betul-betul fathah, dhammah betul-betul dibaca dhammah, demikian juga dengan kasrahnya. Baik. Wal 'a ya. Di sini khususnya yang difathahkan betul-betul menjadi fathah ya. Peringatannya adalah secara khusus di huruf ain yang setelahnya bertemu dengan huruf shad ya. Wal 'as baru ditebalkan. Jangan as la. Asr la. Ya, ini karena ini sering sekali ya, sekali lagi sering sekali terjadi ya kesalahan di sini ya. Maksudnya menebalkan huruf ain atau menebalkan huruf tipis yang berdampingan dengan huruf tebal. Salah satu faktor ya terjadinya hal tersebut adalah memonyongkan ya pengucapan huruf yang sebetulnya tidak perlu monyong ya. Sebetulnya tidak memajukan kedua bibir seperti huruf shad ya. Orang yang biasanya menebalkan huruf yang tipis yang berdampingan dengan huruf tebal biasanya apa? Sering memonyongkan kedua bibir ya. Wal 'as sad ya, sad tidak perlu monyong, sekali lagi ya. Tidak dibutuhkan memonyongkan kedua bibir. Maka asr ya, asr seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi hati-hati untuk menebalkan huruf ain ya, atau condong kepada ya, asr siap. Tapi dibaca fathah wal ya, seperti itu. Ya, karena memang huruf shad ditebalkan cara membacanya ya, tapi tidak boleh terpengaruh huruf-huruf atau tidak boleh mempengaruhi huruf-huruf yang memang tipis yang berada di setelahnya ataupun sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang perlu diperhatikan juga, ini juga cukup penting ya untuk kita bahas, yaitu seringkali terjadi kurang tepat dalam menunaikan bacaan ketika ada dua huruf yang disukunkan ya, dan huruf pertamanya selain huruf mad ya, seperti di sini wal fajr ya, wal 'asr. Nah, jadi kalau huruf mad lain lagi ceritanya, dipanjangkan ya, alamin, dua-duanya juga disukunkan ya, sukun dengan nun sukun ya. Tapi yang selain daripada huruf mad ya, huruf sukun yang pertama selain daripada huruf mad, ini juga perlu diperhatikan cara membacanya. Peringatannya adalah yang pertama harus menunaikan sifat kedua huruf tersebut ya. Artinya kedua huruf yang disukunkan yang berada di akhir waqaf ini ya harus tetap terdengar jelas ya. Seluruh sifatnya harus ditunaikan. Kalau dia ada qalqalah maka diqalqalahkan ya. Kalau dia ada hamsnya maka dihamskan dan seterusnya. Seperti di sini wal 'asr, 'asr ya. Terkadang kita wal 'asr. Mendengar ya. Cukup sering kita dengar huruf ro-nya hilang ya. Saya dia nggak tahu ada huruf ro-nya ataukah memang ro-nya menjadi hilang ya, tahu ada ro-nya tapi tidak dibaca. Nah, ini juga kurang tepat sepertinya, bahkan salah, dibilang salah.
Tapi apa? Tetap menjelaskan kedua huruf yang disukunkan tersebut ya. Wal asr, asr, asr ya. Kalau dirasa memang agak susah ya, maka panjangkan dulu sukun yang pertama boleh. Wal asr, asr ya, seperti itu salah satu cara ya, salah satu metode yang bisa digunakan. Tidak juga terburu-buru ya, wal asr, 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 la. Tapi tunaikan dulu hamesnya ya. Sifat rakhawahnya perlu ditunaikan dulu. Wal asr, asr, asr ya. Wal asr, seperti itu. Nah, karena memang kedua hurufnya juga ditebalkan, maka harus ditunaikan juga ketebalannya ya. Nah, kurang lebih prakteknya seperti berikut ini, silahkan diikuti. Wal asr, silahkan. Nah, wal asr. Wal asr. Baik. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik. Sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik, di sini kalau kita mencoba untuk mensukunkan seluruh akhir daripada ayatnya, maka seluruh hurufnya dibaca seluruh huruf ra-nya dibaca tebal ya. Wal asr ya, khusr, sabr. Nah, seperti itu ya. Seluruhnya dibaca tebal. Kalau di wasal lain lagi ceritanya ya. Maka di sini khusr, ra-nya harus tetap terdengar tebal ya. Nah, selain menunaikan ikhfa atau ghunnah yang ada di awal-awal ayat yang kedua ya, maka diperhatikan juga di akhir waqafnya atau di akhir ayatnya. Nah, sekali lagi, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Watawasau ya, perhatikan huruf waw yang difathahkan ya, difathahkan betul-betul difathahkan, mulutnya dibuka. Memang kalau kita mengulang pelajaran huruf waw ya, makhraj huruf waw, memang cara mengucapkannya adalah memonyongkan kedua bibir tersebut dengan meninggalkan celah kecil ya, sedikit celah ketika pengucapannya. Tapi ketika difathahkan ya, dibuka lagi, jangan ya, jangan dibiarkan di depan si kedua bibirnya ya, tapi watawasau ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Ini diantara cara untuk meminimalisir ketebalan suatu huruf atau huruf yang tipis yang biasanya ditebalkan ya. Nah, sekali lagi, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah,
Amanu, amanu, nu, jangan nu, la, ya. Nu, la. Si gunnahnya hanya ketika menempelkan lidah ke pangkal gigi seri, ya, atau di gusi gigi seri, ya. Nu ketika madnya ketika mengucapkan madnya maka si gunnahnya sudah hilang, ya. Nu, jangan nu, ya, jangan diteruskan gunnahnya. Nah, sekali lagi, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ya itu kurang lebih ya cara membaca surat Al-Asr. Kita ulangi sekali lagi ya. Kami harap bisa maksimalkan secara praktek. Nah, silakan diikuti lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Nah, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada surat Al-Asr ini. Selanjutnya kita akan coba terima setoran bacaan dari para pendengar. Nah, Taib. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita beranjak pada sesi interaktif. Silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini dari surah Al-Asr, silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan dikirimkan melalui WhatsApp ataupun pesan singkat 08112271476. Silakan kita coba angkat penelpon yang pertama di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Ya, ahlan wa sahlan Pak Dadat di Sariwangi ya. Silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. iya, Masya Allah. Ya, sekali lagi Pak Dadat, afwan, di wal asr, bismillah, sekali lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Afwan, diperjelas huruf ainnya ya, Pak Dadat. والعصر La bas. Nah. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya, Masya Allah, la bas ya. Sudah cukup baik Pak Dadat ya, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat di Sariwangi atas partisipasinya. Kita coba undang kembali bagi antum yang ingin menyertakan pelajarannya di layanan interaktif 02286862637. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Albani di Cijerah. Ya, silakan Abu Albani di Cijerah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi afwan di ayat yang terakhir, illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, afwan Abu Albani ya. Tadi kita sudah bahas sifat itbaq ya. Nah, coba dipraktekkan ya. Boleh diputar ulang mungkin nanti tadi kajiannya ya. Amilus ya. Jadi kurang tebal lagi ya, agak tebal lagi akan lebih baik ya. Wa tawasaw bis sabr. Nah, di situ ada banyak huruf shad ya. Maka diharapkan coba ditebalkan lagi. Coba sekali lagi boleh ya di ayat yang ketiga diulangi. Nampak. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, Masya Allah, sudah lebih baik ya, barakallahu fiik. Barakallahu. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Kita tunggu di pekan yang akan datang. Silakan bagi antum yang ingin menyertakan pelajarannya kembali di pagi hari ini dari pelajaran di Surah Al-Asr. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Ya, silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Ya, Abu Fahri di Bale Endah. Silakan Abu Fahri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Abu Fahri ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Abu Fahri di Balai Endah atas partisipasinya. Selanjutnya kita beralih pada penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya? Ya. Iya, silahkan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kho-nya diperjelas khusr. Khusr. Ya, sekali lagi. Innal insan. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Akhi Agda ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami, jazakallahu khair. Ya. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Kita tunggu kembali Agda di pekan yang akan datang ya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah, Kiara Condong. Iya, ahlan Akhi Zain Abdillah ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Afwan, diulangi ayat awal. Wal 'asr. Afwan, Akhi Zain ya, Akhi Zain. Ra-nya ditebalkan ya. Wal 'asr. Ya. Nah. Dicoba. Wal 'asr. Naam, tamam. Hasan. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah sangat baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong. Selanjutnya kita beralih terlebih dahulu kepada peserta yang hadir di studio, Bapak Bandi Abu Zaki. Silahkan Pak Bandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, afwan, diulangi ayat yang terakhir. Huruf ain sama ha-nya diperjelas ya. So.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, labas ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik Pak Bandi Abu Zaki. Terima kasih atas setoran pelajarannya. Selanjutnya kita beralih kembali pada penelpon yang masuk di 022 8686 2637. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian di Ciberem ya. Iya, silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, Masya Allah ya. Saya lupa ini harusnya di awal disampaikan ya. Ini ayat yang terakhir panjang ya. Jadi kadang ada orang yang tidak mau untuk menghabiskan dalam satu nafas ya. Sehingga harus dipotong. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq ya. Kalau mau diwaqaf di sini diperhatikan si huruf qalqalah yang bertasydid ini ya. Al-haqq ya, ada ditahan sejenak. Wa tawasaw bil haqq ya. Haqq. Haqq. Tidak langsung haqq ya, tidak mantu langsung tapi haqq ya, seperti itu. Kemudian diulang dari wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya. Nah, diulang sekali lagi, afwan Akhi Rusdian ya, di ayat yang terakhir. Enggak. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Dan kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini dari pelajaran di Surah Al-'Ashr. Silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Ya, silakan. 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Abu Syakila di Bogor, Ustaz. Abu Syakila di Bogor ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Ya, labas ya Abu Syakila. Masya Allah, sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Ya, cukup. Iya.
Terima kasih Abu Syakila di Bogor. Kita tunggu partisipasinya di Kamis yang akan datang ya, Abu Syakila. Dan Abu Syakila menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita persilakan terlebih dahulu Al Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sering kita sampaikan kepada ikhwan sekalian ya, kepada para peserta atau siapapun yang memang sedang berusaha dan berupaya untuk memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik atau mempelajari bacaan Al-Quran, maka perlu diingat kembali bahwa membaca Al-Quran atau teori-teori yang disampaikan di kajian apapun ya tentang tata cara membaca Al-Quran, maka perlu diingatkan ini merupakan ilmu praktek ya, ilmu praktek yang mana setiap materi atau setiap teori yang disampaikan maka harus diterapkan setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim seluruhnya ya, dipraktekkan secara keseluruhan. Kalau kita sudah menerima ilmunya, kita sudah menerima teorinya, materinya, maka wajib untuk ditunaikan, wajib untuk diamalkan, dipraktekkan ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagai contoh misalnya, kita sudah mempelajari, kita sudah cukup jauh kita pelajari kitab di sini ya, dari bab makharijul huruf, kemudian beberapa tata cara membaca beberapa kalimat di dalam Al-Quranul Karim, maka dipraktekkan ya, tidak hanya mempraktekkan materi yang disampaikan pagi hari ini ya, tapi juga mempraktekkan seluruh apa yang sudah disampaikan sudah berlalu ya, atau materi-materi yang pernah antum dapatkan, yang pernah kita dapatkan, maka insya Allah akan lebih maksimal. Dan ini ya sebetulnya salah satu barometer seseorang yang bersungguh-sungguh atau tidak ya dalam belajar. Ya, orang yang bersungguh-sungguh betul-betul akan totalitas dia mengamalkan materi-materi yang dia ketahui, yang dia sudah pelajari. Ya. Dia ulang-ulang secara materi misalnya ya, secara materinya, kemudian dia akan praktekkan selalu setiap membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian kualitas bacaan Al-Quranul Karimnya akan semakin meningkat di setiap waktunya. Inilah pentingnya kesungguhan ya. Pentingnya kesungguhan yang akan melahirkan salah satunya adalah dia akan totalitas dalam mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.